Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang sangat kawula hormati Mbah Mus Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri, sedanten keluarga besar Duriyah Mbah Khalil Kiai Bisri, sedanten mawon wonten Gus Yahya, Gus Yakut, sedanten Kiai Said Asrori, sedanten ingkang kula hormati. Niki acara sing paling kula seneng mergi setengah pamitan kula niku pun matur teng pundi-pundi pun daftar dadi wali. Karena kula niku mboten gadah sejarah bapak apal Quran nggih, senengane deres, mbah kula niku senengane tirakat. Mboten sekedar enggak keluar dari rumah, enggak keluar dari kamar. Abai bapak. Lah tapi kula pun pamit teng Jogja teng pundi-pundi niki pamit teng mriki duka pamit kalian Mbah Mus napa Gus Yahya napa sinten sing jelas kula kepengin tradisi-tradisi ngaji niki kalau nyuwun putu-putu Mbah Mus niki wonten Rafi, wonten Sami sedanten. Kula tak cerita sedikit. Jadi Kiai Bisri niku murid saking Kiai Khalil kalian Kiai Misbah. Kula sing jare wong akeh niki jare wong akeh. Ketoke nggih tenan. Kula jare wong akeh alim mawon nak maknani Jawa niku nggih anut kiai-kiai sepuh. Kadang-kadang nggih mangkel. Mergo lafat sing wonten teng Jalalain kula ora roh maknane. Jebule Kiai Misbah niku nggih maknani kaya wetiku, mboten nyebut maknane napa niku. Tangge Bisri juga sama. Dan kita sing nekuni tafsir kula baleni malih sing nekuni tafsir, nekuni fikih niki kula sengaja ngajak putu-putu Mbah Mus. Itu punya tingkat ketersiksaan sing ekstrim. Dados kula mboten nate tersiksa kados Gus Yahya wedina NU terlibat politik mboten itu mboten wilayah kula. Mergi sekali saingan mbek kula menang kula kadose muhibine kathah kula. Mergi piyambake nak kepengin diarani tawaduk ya ngaku nak tawaduk. Mlepuke ngono kok ngaku tawaduk. Jare ndredeg kok mlepuk ra barbar. Manjen. Lho kula niki madlum. Dari awal Gus Bak gak kenekan. Lah wis kadung dituduh menisan kan nggih. Terus niki kersane piyambake gak nggawa dosa tak wales saiki kersane wa jaza usayiatin napa? Sayiatum mislu. Kula angsal barokah fikih detail. Masyhur Kiai Khalil Harun niku riyen sayang saking Sarang. Gadah kakak riyen asmane Umar Harun. Niku alim-alime Kiai Sarang Fiddaurisani Kiai Umar Harun. Niku sause Mbah Ghazali pendiri Sarang niku sing paling alim asmane Mbah Umar Harun. Niku gadah santri riyen di antara alim-alime santri Sarang asmane Mbah Dimyati. Niku buyut kula. Terus Kiai Khalil Harun niku nggih murite Mbah Umar Harun. Nggih murid nggih adik Mbah Umar Harun sing nglahirno mulai Mbah Dowi mulai banyak kiai. Niki kula tak cerita sanad. Niku mbahe Mas Saiful niku tiyang Sedan, Mbah Bolah niku, Mbah Bul niku. Niku riyen mbahe seneng ngaji, seneng tenanan duka putune mboten ngertos. Wong tiyang Sedan niku gaya tok niku, gayane di Jombang ke Jakarta niku gaya tok niku tiyang Sedan niku. Pinggire sale niku. Kula terangaken. Kula sengaja ngajak putu-putu. Tiyang sing alim allamah niku nggih baca kitab misalnya Al-Ibris nopo Al-Iqlil nopo yang milik kiai-kiai Jawa. Niku mesti pertama yang ingin diketahui itu misalnya ketika Kiai Bisri maknani wa antas ma'u benal ukhten lan ora oleh nikah dua saudara putri. Nggih niki kula tenang-tenang mawon badhe nerangno fikih. Misale jenengan nikah kalian Zainab atau dengan Sri atau siapa saja. Itu enggak boleh saat yang sama sebelum dicerai mbake ya mbok nikah, adike ya mbok nikah. Pertanyaannya, mohon nggak ngerasa minuman Kang, mohon buatan ngaji kok ngombe lucu. Pertanyaannya adalah secara disiplin fikih, niku wa antas mau benal ukhtan itu yang nyata-nyata haram adalah benal mar'ati wa ammatiha, benal mar'ati wa kholatiha. Yang nggak boleh dinikah itu bukan sekedar dua saudara, dua saudari ini, tapi juga perempuan dan buliknya, perempuan dan budenya, perempuan dan mbahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita ketika maknani wa antas mau benal ukhten adalah jangan menikahi dua perempuan sing bainahuma mahramiyah. Ya saya ulang lagi ya. Jangan menikahi dua perempuan sekaligus yang dua perempuan ini ada hubungan apa? Mahram, hubungan darah. Nah, hubungan dua mahram itu bisa karena ukhten, bisa karena perempuan dan buliknya, budenya atau perempuan dan mbahnya. Sehingga ketika ada gerakan kembali ke Quran dan hadis, kembali ke teks Quran dan hadis, dan kita hanya mempercayai teks sharih ya, teks yang sharih dari Quran dan hadis. Kita yang nekuni ilmu ushul fikih justru
Mboten kepengen ngoten. Karena kalau kita hanya berpegangan nas, berarti yang haram hanya wa antas mau bainal ukhtain. Padahal ada bainal mar'ati wa amatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Begitu juga misalnya tentang anak tiri. Jika seseorang menikahi janda yang punya anak tiri, niku diistilahkan oleh Allah wa rabaibukumul lati fi hujurikum. Dan kamu tidak boleh menikahi anak tiri yang ibunya sudah kamu nikahi. Itu ada kata fi hujurikum yang serumah. Tapi tentu tidak bisa difahami kalau tidak serumah kemudian boleh. Maksud kula niki cerita tentang putu-putu. Ketika seorang Ki Bisri sukses damel Al-Ibris, ben putu-putu ngerti yang belum disempurnakan itu apa. Ojo mau naskah Mbah Bisri ku laris ya, kepenaan. Malah bakas duit laris. Niku repot, niku lo sengaja ngajak putu-putu karena memang kalau nu mboten gak ada kepentingan apa-apa, kepengen putu-putune wong alim yo ngalim. Gus kadung dicucup dihormati putu Ki Bisri, putu Mbah Mus, dicucup gelem sinau ora gelem. Cara kula niku masalah niku. Nggih mboten cara kula, cara wong akeh masalah niku. Cara kula ora dikriminal ngoten niku. Terus ketersiksaan itu yang kemudian kula ya tentu yang paling dekat saya dengan Mbah Mun, bapak saya, dengan Mbah Mus, dengan ya banyak tokoh. Maka ketersiksaan saya dengan tokoh-tokoh tadi yang disebut Gus Saiful Yusuf itu beda. Kita ingin tek-tek itu tetap dikawal oleh ilmu ulama. Jangan sampai wa antas ma'u bainal ukhtain itu nas bahwa yang haram itu hanya bainal ukhtain. Kemudian kita tidak ngerti itu min itlaqil ba'di wa iradatil qul atau ibaratun anil mar'ataini sing bainahuma mahramiyah dan seterusnya dan seterusnya. Maksud kula matur tegese Yusuf, umpama muktamar teng ngarep omah kula niku ora mesti teko. Mboten krana sombong, kula nu sering damel analogi. Kalau ada orang rapat ketahanan pangan, yang enggak rapat tapi nanam padi, yaitu yang bikin ketahanan pangan. Kalau Gus Yusuf rapat tentang mempertahankan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, sing mulang kitab Ahlussunnah gini ku sing mempertahankan Ahlussunnah wal Gus Yusuf mau rapat tok, itu tugasnya Gus Bah rapat. Ahlussunnah itu harus dipertahankan, itu tugasnya para kiai dok. Nggih, pokoke selera ngongkon wijek. Ya saya ulang lagi, kula mboten rapat teng PB ini mboten krana napa, sing rapat pun kathah. Jadi kalau ada rapat keamanan perumahan, satpame rapat kabeh malah jebol. Ya ana sing rapat, ya ana sing tetep jaga keamanan. Ya ana sing rapat ketahanan pangan, ya ana sing tetep nanam napa Pak? Padi. Ya ana sing rapat teng PB, ya ana sing langsung mulang kitab Ahlussunnah. Ya perlu dicatat saya ini pengajar kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah Mbah Hasyim. Yang ngaji ya cucu-cucu beliau sorokan sudah 4 tahun kalau itu. Niku Gus Yusuf, anak-anak Gus Zaki beberapa sorokan Risalatu Ahlussunnah Mbah Hasyim. Sama kula. Di kula niku bener-bener mempertahankan madzhab Ahlussunnah. Fi'lan napa? Fi'lan itu nyata. Mboten rapat, mboten nggih mulang tenan. Maksudnya kula kadang disalahno. Jenengan ngurus PBN ora tau rapat. Lah kon rapat atau mulang kitab Ahlussunnah. Sakjane kula men tiyang sae, nek mboten disalahno ya mboten nyalahno. Ya berhubung kadang disalahno ya akhirnya ya ngomong lah. Tapi kula khusnudzon sama Gus Yusuf. Ya di bab-bab tertentu itu memang harus ada yang kayak saya, tidak harus saya kayak saya. Supaya tadi kalau rapat ketahanan pangan ya petani itu ya sudah melakukan ketahanan pangan karena nanam nopo padi. Jadi juga guru-guru Madin yang selalu mengajar akidah Ahlussunnah nopo wal Jamaah. Terus kedua sing kula badhe matur teng putu-putu. Sekolah kan sering maos Al-Ibris Ki Bisri karena tadi kula niku kadang niku ada lafadz yang saya itu enggak ngerti Jawanya. Misalnya minas sajaril akhdar, dari pohon yang hijau. Tenggene Jalalain disebut kalmarhi wal afar. Itu di miliknya Ki Misbah, pamannya Mbah Mus. Wit dadap, afar itu wit apa itu tenan ta ora, maksudnya itu di Ki Bisri juga sama di bab-bab seperti itu. Suatu saat saya ini komplain sama Mbah Mun, ini cerita ilmiah ya, karena ini yang saya tekuni. Kiai napa tenan makna-makna niku dawuh Mbah Mun niku pokoke sementing kiai iku ora goblok gak ana lafadz ya ana maknane. Terus beliau cerita, haudat iku omah sing ning dhuwure unta. Iku kiai Jawa iso maknani haudat sekedhuk, padahal ning Jawa ora ana unta ya ora ana omah dhuwure unta, wong untane ora ana. Tapi ana maknane. Watini nggih ngoten. Watini iku lan wit elo. Digoleki wit elo ya ora ana. Bareng saiki era global, pohon tin, buah tin itu ngerti. Terus saiki wong gak muni elo, ya tin nonton mawon. Tapi dhisik zaman wong roh tin iso ana maknane lan wit elo. Mulane wonten cerita
Ono kiai rapati alim tapi kepengen kesusu mulang. Wati ini lan wet alu. Muridnya protes. Iya kalau gak ada makna niku elo. Lah iya jeng wet alu kena nggo wet elo iku kena nggo alu. Mergo kadung isin. Nah itu uniknya Kiai Jawa. Barange ra ono iku ono maknane. Mulane kula nu anggere ono makna niku iki tenan ta ora, misale dijajal tenan wet dadap niku dijajal tenan koyok praktek minas sajaril akhdar. Digosok-gosok napa tenan jadi api napa mboten. Nah, kalau kan urip teng Jogja, jadi kadang ditanya, apa bisa dibuktikan secara ilmiah? Wah, ya repot. Terus niki cerita tentang putu-putu kersane Al-Ibris niku tidak hanya dibahas manfaatnya larise, tapi coba disempurnakan oleh cucu-cucu karena lafadz yang ada di Quran itu namanya nas. Nas itu harus dianalisis dengan ilmu usul fikih. Kalau ndak habis kita. Nas itu ada dua, ada disebutnya itu linafsi ghairihi, memang disebut untuk menafikan yang lain. Misalnya mau ada nikah, misalnya kalau badhe nikah no Rafi ini, Rafi ndi? Ya memang harus Rafi, karena memang perjodohannya tentang Rafi. Tapi kalau sekedar saya mau ngasih jajan ke santri, terus saya manggil, Samih mana, Rafi mana? Santri siapapun nggak masalah, karena butuh saya sodakoh dan jajan saya dimakan apa? Santri. Jadi dzikrusya itu kadang memang linafsi wirihi, kadang dzikrusya itu lil ghalib, karena yang saya ingat Rafi, saya nyebut Rafi. Tapi penerima jajan siapapun saya senang. Tapi dzikrusya bukan karena linafsi wirihi, bukan untuk menafikan, tapi lil ghalib, memang ya yang diingat atau lumrahnya seperti itu. Dan itu penting di kaidah usul fikih karena waroba ibukum allati fi hujurikum, umumnya anak tiri itu serumah. Tidak serumah pun kalau ibunya sudah kamu kumpuli, ya tetap tidak nopo halal. Jadi fi hujurikum itu bukan catatan untuk catatan hukum tapi lil ghalib. Maksud saya cerita tentang putu-putu niku umpama tenan aku nerjemah atau gawe makna gandul Quran. Yang seperti ini mau saya apakan? Karena harus ada penjelasan fikih konstruksi hukumnya, kelengkapan konstruksi napa? Hukum. Terus yang ketiga, kalau berkali-kali niki cerita tentang putu-putu. Kiai Bisri nak manani dhamir sa'an iku kul huwallahu ahad itu ngeten. Kul ngucap sira Muhammad dawuh sira Muhammad. Huwa utahe sing mbok takokno. Huwa utahe sing mbok takokno iku ngene, Allahu ahad. Itu sudah sedikit revolusi karena dulu kiai-kiai itu kalau maknani huwa itu kelakuan. Suwe-suwe kelakuan itu negatif. Oh, kelakuan ngono itu negatif. Tapi dulu dhamir sa'an faklam mongko ngerti sira ana sak temene kelakuan. Kelakuane sapa kan. Jadi mboten ben putu-putune ngerti, nek aku luwih rombahe timbang dekne. Ben belajar maksudnya. Ya mantu-mantu barang ngono maksudnya. Ini penting kersane ngerti lah. Nah ilmu itu ada konstruksinya, ada tamhidnya. Mun kula mboten malah cerita barokah ngaji wong alim barokah mboten. Yang mendesak itu hukum. Saulah lagi yang mendesak itu hukum. Angger sampean percaya hukumnya Allah nggih barokah. Aja diwalik. Ngaji ra tau paham ngerti kiai barokah toko barokah ngantuk rokokan gak jelas. Pokoknya cara kula mboten setuju ngoten. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Akhirnya niki cerita Ki Bisri. Al-Ibris itu menjelaskan wong-wong kafir teko ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus ngomong, "Mat, pangeranku 300 widak. Pangeranku iku akeh. Iku wae ora iso nyelesekno masalah. Kowe jarimu pangerane siji iku jenenge sapa? Jare pangeranmu siji iku jenenge sapa?" Terus Allah nyukani piwulang kul huwallahu ahad. Mulane Ki Bisri maknane huwa utawi sing mbok takokno iku Allahu ahad. Dadi sampean ora usah dadi putu-putu mikir iki dicetak sing leku piye, terus ben laris iku piye. Wis aku ben dipikir bakul, Gus. Putu-putu ku mikir ilmiah ini ku ben dipikir bakul. Bakul iku ya bakul. Piye supaya laris, kemasane piye. Tapi mikir keilmuan. Kula niku gadah keluarga yang secara hubungan keilmuan itu sehat lah. Bapak kula hafal Quran, riyen ngajine kitab nggih tenanan. Ibu kula nggih pinter lah dari keluarga yang memang seneng ngaji. Sehingga Alfiyah riyen niku kula nggih nganti sakniki insyaallah nggih setengah nglothok dan di antara nggih kula sinau tulisan-tulisane Ki Bisri. Sing kula butuhno niku maknani Jawa. Seni ngelola dari bahasa Arab dadi basa Jawa. Iku piye? Mergi nggih wonten kiai itu saking sopane mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nak cerita iku keliru. Jari Abu Jahal ya Rasulullah, mergo dekne ora wani muni ya Muhammad. Akhirnya kiai-kiai sing realistis kados kula ya Abu Jahal cek sopane nyeluk Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Mergo nak nyeluk ya Rasulullah wis Islam. Lah kiai iki sopan mek Kanjeng Nabi dadi muni Abu Jahal kondo karo Kanjeng Nabi ya Rasul. Ya ora mungkin to Abu Jahal ya muni ya Muhammad, masa Abu Jahal muni ya Rasulullah. Itu juga agak gampang ngelola ketika
beliau cerita Siyakul Kalam, piye Abu Jahal ngomong ning Kanjeng Nabi. Wahai Muhammad, he Muhammad. Ojo pepeh kowe sopan terus mbok critakno he Rasulullah, karena ini sing ngomong Abu Jahal. Mergo riyen wonten santri sorogan, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru wa qala lan dawuh sapa syaitanu setan. Gurune takok, lho setan kok dawuh, Quran Pak niki Quran. Ya akhirnya terus keterusan ana wong jenenge Dolin, mergo ana ning Quran. Kula nu nate dhe kanca, bapak niku gak ada kanca. Hak iki lho hak wong iki jenenge Dolin. Tak takoki, lha jenenge kok Dolin. Bapak kula nu seneng Quran, teng Quran wonten Dolin terus anake dijenengno Dolin. Jadi monggo lah kula kepengin anak putu saking Ki Bisri niku khol-khol niki memperingatkan keilmuane Ki Bisri. Sing kaya kula barang wis wae pensiun wis nak saged ya ampun diundang malih. Nak kula pensiun Mbah Mus hormat nggih mriki mawon hormat. Bukan karena nopo, kula nate digojol bapak. Nggih bapak kula nak lucu banget. Tiange seneng guyon. Hak nak ana kiai ngimami masjid terus wis tuwa iku jenenge apa? Nggih istiqomah. Ambek mau digenti ya. Ambek mau digenti jadi. Muswatu maca ora jelas. Tapi malah akeh alumni pondok nganggur, mergarane kiai nganti sepuh mau digenti. Gak ono regenerasi. Malah jadi bapak, iku mbok istiqomah mbok mau digenti jadi. Dari kula niku umum-umumno, kula niku digenti nggih alhamdulillah nggih seneng, mboten dingin. Tapi jelas niku kula siap lah anak cucu-cucu Ki Bisri ngaos kula. Ibris mboten usah ngaji jalan. Akan saya tunjukkan bahwa pilihan-pilihan di Al Ibris itu sesuai marojek yang wonten teng Sawi napa teng Futuhat Ilahiyah napa teng beberapa nafahat. Nah, beberapa marojek. Karena begini, ini terakhir. Kula cerita ilmiah, saya tidak akan cerita yang lain. Kata-kata, ya kata-kata apapun. Kata Mbah Mus kan sastrawan. Kata-kata apapun itu mengganti apa? Iradul makna. Orang itu ingin menyampaikan, kemudian bikin kata-kata atau bikin kata-kata, kemudian makna itu lahir. Tentu orang itu sepakat ingin menyampaikan, kemudian kata-kata ini lahir. Dan karena ini kata-kata, maka lahirnya itu dipengaruhi oleh keterbatasan. Ya kalau contohnya sing gampang-gampang ini rungokno tenan. Ben mengke jenengan ngertos ulumul Quran. Misalnya saya sebagai kiai, pancen kiai tenan, kula nu ya di pondok, di santri ngaji. Saya punya santri Zaid, di rumah saya misalnya ada ular. Karena Zaid itu paling sering di rumah, Zaid, Rene. Kebetulan di rumah saya ada ular. Terus Umar karena namanya ada Zaid, tidak ke situ. Bakar karena namanya ada Zaid ke situ, nggak ke situ. Itu menurut saya keangkuhan, karena butuh saya itu siapapun yang dengar suara saya datang untuk menolong saya, tidak harus Zaid. Menyebut Zaid itu karena keterbatasan saya, kebetulan yang saya ingat itu Zaid. Atau yang kebetulan kelihatan itu Zaid. Tapi siapapun yang membantu tentu saya senang. Sehingga itu melahirkan satu ilmu, ya Mu'ad, inni uhibbuka, fakul dubura kulli sholatin, fala tadabatan dubura kulli sholatin, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Enggak boleh misalnya Gus Saiful bilang, ya Mu'ad, inni uhibbuka. Itu yang didawi kok Mu'ad. Kan bukan saya, ngapain saya wiridan itu? Kan gak mungkin Kanjeng Nabi itu, Saiful Yusuf, kan gak mungkin. Mau kenal bora, diakoni umatnya bora kan ora jelas nih. Artinya ketika Nabi menyebut ya Mu'ad, ya konteksnya karena yang di depan beliau itu Mu'ad, bukan berarti yang lain tidak boleh baca wiridan itu. Yaitu dzikrus syai' yang bukan linafsi wiri, bukan untuk menafikan. Karena keterbatasan itu kemudian ada ilmunya. Makanya di kitab usul fikih paling terkenal itu Al-Muwafaqat lil Syatibi, Syatibi yang Al-Usuli itu. Ada kata-kata yang saya hafal betul. Kullu aqilin ya'lamu anna maqsudal khitab laisa huwa tafaqquh fil ibarah walakin tafaqquh fil mu'abbar anhu wa mal muradum bi. Semua orang tahu bahwa yang dimaksud dari redaksi adalah yang diinginkan mutakallim, bukan pinter-pinteran bikin redaksi. Maksudnya pinter-pinteran gini, misalnya saya punya tamu Gus Ipul bilang sama Candal, jong sugoi teh. Ketika teh tidak ada, kopi atau minuman apa saja, yang penting ada yang dipakai nyugui. Jadi teh itu itlaqil badi wa iradatil kul apa saja lah. Jong tamunya itu kok no sate. Ya misalnya nggak ada sate ya apa saja yang dipakai hormat. Jangan kalau nggak ada sate kemudian tidak disugoi. Dan di Quran itu banyak. Makanya saya alhamdulillah barokahnya saya sering ngajar usul fikih di Jogja di mana-mana itu. Memang saya ngajar usul ulumil Quran itu. Kalau Anda persis tag itu baca Innova itu kalau naik Innova nggak perlu baca subhanalladzi sakhkhara lana hada. Karena di Qurannya itu wal khayla wal bighola wal khamira litarkabuha wa zina. Nggak ada wal Innova wa alpat dan sebagainya. Tapi orang tahu maknanya wal khayla itu markub, wal khamira juga apa? Markub, wal khayla wal bighola wal khamira litarkabuha. Artinya setiap ada markub dan Anda menikmati itu ya sudah baca subhanalladzi sakhkhara lana. Dan itu khasnya NU, ada kias, ada
kealiman membaca teks kemudian tidak terpaku oleh harfiah itu kealimannya NU. Dan itu gak pernah dirapatkan Gus Saiful Yusuf, aku yakin itu. Ya, terus niki kula cerita mawon mengke detaile kersane Pak Said. Pak Said itu pernah mbah kula, buyut kula niku dulure ibuke Pak Said, saking Damaran Kudus. Dados riyen teng Damaran ana pondok sepuh, kagungane Mbah Soleh bin Asnawi sepuh. Niku riyen Mbah Soleh Darat, kan beliau tiang Mayong niku riyen ngaose teng Damaran. Mbah Soleh Darat ini kemudian yang punya murid Mbah Mahfud Termas, terus di era akhir-akhir punya murid Mbah Hashim dan sebagainya. Terus Pak Said Akil alim nggih. Ya normalnya jeneng alim itu marah alim malah lucu. Maksudnya Mbah Bayi alim alamah kok. Putune mboten alim ya lucu. Tapi ya oleh wong takdir. Kula niku sering ngekei fasilitas kiai-kiai termasuk Gus Sami kowe alim kok mbahmu ya oleh, tawaduk terus ra alim ra gelem nyaingi ya oleh. Kena alim berarti niru Ki Bisri niru Mbah Mus, nara alim moh nyaingi mbahku. Kula riyen yo kancaku ra gelem sinau. Tak takoki, lha kowe ora kepen alim mboten Gus, mosok mbahmu alim kula alim kok nyaingi ra apik. Dadi monggo putu-putu ini pilihane kalih. Niru alim nggih angsal, tawaduk nggih angsal. Wis monggo mawon sesuai takdire ngoten mawon. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu sedulur semua ngaji kita dengan Gus Baha kali ini, yaitu mengenai pentingnya menjaga obor keilmuan bagi zuriyah wali atau ulama. Yang bisa kita ambil beberapa kesimpulannya, yang pertama adalah pentingnya memahami tafsir untuk kaidah ilmu fikih, di mana tafsir ini harus dipelajari secara mendetail untuk dasar dari ilmu fikih. Kemudian dalam tafsir jika hanya berdasarkan teks saja akan menjadi kacau untuk kepentingan kaidah ilmu fikih tersebut. Jadi seperti halnya yang pertama itu, ilmu tafsir di sini harus dipahami secara mendasar, tidak hanya secara tekstual saja, tetapi harus ada kajian tafsir-tafsirnya, yang mana hal itu harus terus untuk bisa dikawal oleh para ulama, para alim ulama. Karena para ahli fikih ingin tafsir Al-Quran itu harus ditafsirkan tidak hanya saklek atau hanya sesuai teks saja. Kemudian alasan Gus Baha, beliau itu kan seorang pengurus PBNU, tetapi beliau tidak pernah ikut rapat atau ya rapat-rapat di PBNU. Itu alasannya beliau itu dengan kiasan bahwa jika semua satpam itu ikut rapat dalam pengamanan, maka berpotensi keamanannya malah terancam. Nah, begitu juga jika semua kiai hanya ikut rapat dalam artian rapat menjaga Ahlussunnah wal Jamaah tanpa ada yang mengajar Ahlussunnah secara nyata, maka ini juga menjadi ancaman bagi Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Jadi ada ya penting yang menjadi seperti Gus Baha yang hanya fokus menjaga ketahanan. Kalau misalkan di pertanian itu pemerintah mungkin rapat mengenai ketahanan pangan. Nah, itu juga salah satu upaya untuk ketahanan pangan kan, tetapi para petani itu juga malah sudah nyata langsung melakukan upaya ketahanan pangan dengan bertanam padi misalkan dan lain sebagainya. Nah, itu juga seperti halnya Gus Baha. Gus Baha tidak melulu harus ikut rapat, tetapi beliau langsung mengajar ilmu tentang Ahlussunnah wal Jamaah ini kepada para santri-santrinya. Itu juga termasuk salah satu tugas dari PBNU. Kemudian nas Al-Quran harus dianalisis menggunakan kaidah usul fikih, karena fikih adalah hukum, nyata, perilaku atau beramal. Jadi kaidah usul fikih menjadikan nas Al-Quran itu sebagai konstruksi hukum ilmu fikih sendiri. Jadi nas Al-Quran itu tafsirannya juga harus menjadi kaidah usul fikih. Makanya penting untuk dikawal oleh para alim ulama. Kemudian apakah Gus Baha ingin pensiun? Karena tadi mengatakan saya ingin pensiun gitu kan Gus Baha. Dengan kiasan imam masjid yang sudah sepuh tetap menjadi imam, itu pertanyaannya menjadi apakah karena istiqomah atau karena tidak mau diganti atau egois. Nah, Gus Baha juga ingin atau bersedia jika ada yang menggantikannya. Dalam arti menggantikannya itu yang bisa seperti beliau, bisa menjelaskan ilmu-ilmu tentang Islam seperti halnya beliau itu. Jika ada yang bisa yang seperti itu, malah beliau sangat senang sekali.
Kemudian kealiman membaca teks tidak hanya terpaku pada harfiah saja. Ini keistimewaan dari NU. NU itu kan tidak membaca teks nas Al-Quran itu sesuai dengan harfiah atau arti bahasa saja, tapi di sana ada juga kias dan juga ijma dan lain sebagainya, tidak hanya Al-Quran dan hadis. Nah, ini menjadi pengawalan ulama terhadap usul fikih dan menjadi keistimewaan dari Nahdlatul Ulama itu sendiri dalam menjaga keilmuan tafsir Al-Quran. Nah, intinya dalam kajian kali ini, karena Gus Bah itu ada di tempatnya pondoknya Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri, maka berpesan kepada para cucu, para anak cucu dan sebagainya, agar bisa meneruskan obor perjuangan keilmuan, ya, perjuangan menghidupkan obor keilmuan di pesantren yang sudah terkenal dengan tafsir Ibris dari Mbah Bisri. Itu harus tetap dipertahankan, dan kalau bisa di remix, di apa ya istilahnya ya, diperbaiki ketika ada hal yang kurang atau belum begitu sempurna, bisa disempurnakan lagi oleh putra maupun cucu-cucu dari para pendiri atau para masyayikh. Itu saja teman-teman yang bisa kita sajikan kali ini. Semoga mendapatkan berkah untuk kita semua, dan semoga bertambah keilmuan untuk kita semua juga. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.